Baik, sekarang kita akan perhatikan tentang penipu. Tentang penipu menunjuk antikris. Penipu menunjuk antikris. Wahyu 13. Kita akan buktikan penipu menunjuk antikris. Kita buktikan dalam Wahyu pasal 13 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Ya. Binatang yang keluar dari dalam laut. Ya. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut. Seekor binatang keluar dari dalam laut, terus bertanduk 10 dan berkepala 7. dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Ya. Dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Puji Tuhan. Jadi betul-betul ini suatu tipuan yang begitu dahsyat. Ini bukan tipuan biasa, saudaraku. Ini tipuan yang begitu hebat. Bayangkan ya, seekor binatang keluar dari dalam laut, menunjuk antikris. Kemudian binatang itu bertanduk 10 dan berkepala 7. Lalu di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. 3 perkara ini suatu tampilan yang menampilkan keberadaan dari antikris itu sungguh luar biasa. Tetapi pada perkara yang keempat, tetapi pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Siapa yang di dalam kepala ada pikiran? Siapa yang tahu kalau di dalam pikirannya ada nama-nama hujat? Menghujat Allah. Siapa yang tahu dalam pemikiran? Itu kan suatu tipuan. Jadi betul-betul antikris ini penipu. Surku bertanduk 10. Tanduk itu kekuatan. Kalau berbicara tentang 10, itu hukum Allah, itu kebenaran. Kemudian berkepala 7, berarti menjadi pemimpin yang sempurna. Karena kepala pemimpin 7 sempurna. Itu bagian kedua. Lalu di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota. Itu tanda kemenangan yang telah diperoleh. Seolah-olah berkemenangan terhadap dosa. Untuk 3 perkara ini tampilannya sungguh mengagumkan. Tampilannya sungguh mengagumkan. Membuat orang terheran-heran. Kalau begini cara penipuan, tidak ada yang tahu kecuali hikmat surgawi. Amin, saudaraku. Haleluya. Rasul Paulus dengan tegas dan jelas lugas dia menyampaikan, baik terhadap orang Yahudi maupun kepada orang Yunani, bahwa salib Kristus adalah hikmat. Salib Kristus yang disampaikan adalah kekuatan Allah. Jadi jangan tolak pengajaran salib. Kalau salib ditegakkan di tengah ibadah, bersyukur. Jangan senang dininabobokan hamba-hamba Tuhan dengan cerita-cerita dongeng-dongeng lucu-lucu. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Itu baru ayat 1 tentang antikris. Ayat 2. Binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Oh. Terus? Dan kakinya seperti kaki beruang, dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya, dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan. Selanjutnya, tekstur dari binatang yang keluar dari dalam laut. Tekstur dari binatang yang keluar dari dalam laut serupa dengan macan tutul. Strip pertama serupa dengan macan tutul. Strip yang kedua kakinya seperti kaki beruang. Strip yang keempat mulutnya seperti mulut singa. Jadi digabungkan dengan 3 jenis binatang. Ini kan juga sesuatu yang aneh. Tapi harus seperti itu supaya penipuan terwujud. Sebab itu kehidupan kita yang digambarkan seperti domba di tengah serigala itu harus
cerdik, tapi tulus. Kalau hanya cerdik, tidak tulus, kita tidak sanggup menghadapi serigala atau binatang yang buas. Kemudian perhatikan, dan naga memberikan kepadanya kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar. Puji Tuhan, haleluya. Ayat 3. Jadi kekuatannya, tahtanya, dan kekuasaannya yang besar itu bukan datang dari surga, tapi datang dari naga, gambaran dari setan. Ayat 3. Maka tampaklah kepadaku satu dari kepala-kepalanya, seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidup. Bahaya. Terus, tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikut binatang itu. Puji Tuhan. Kemudian di sini kita perhatikan, satu dari kepala-kepalanya kena luka yang membahayakan hidupnya. Ada luka yang membahayakan hidupnya pada satu dari antara kepalanya, membahayakan hidupnya. Tetapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Mukjizat terjadi. Oleh karena mukjizat yang luar biasa ini, seluruh dunia heran, seluruh dunia dipengaruhi, seantero dunia dipengaruhi, lalu mengikuti binatang itu. Ini suatu tipuan yang luar biasa. Mengadakan mukjizat, salib tidak ditegakkan. Tipuan yang luar biasa. Saya luruskan kembali, mukjizat dalam ibadah, tetapi salib tidak ditegakkan. Tipuan yang sangat licik dari seorang antikris. Supaya sidang jemaat, para pemirsa dimanapun Anda berada, perhatikan firman Tuhan sungguh-sungguh. Kalau saudara betul-betul sayang terhadap nyawa saudara, kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Jelas-jelas keadaan gereja Tuhan sekarang ada di dalam akhir zaman. Tidak main-main, saudaraku. Tidak main-main ini. Itu tipuan. Berbanding terbalik dengan luka yang dialami Yesus, atau sengsara yang dialami Yesus di atas kayu salib, membawa dia sampai kepada pengalaman kematian, supaya nanti hari ketiga dia dibangkitkan. Sementara binatang yang keluar dari dalam laut itu, saudaraku, luka yang membahayakan itu sembuh, tapi tidak sampai kepada pengalaman kematian. Ini tipuan. Kenapa? Bukankah binatang itu tadi keluar dari dalam laut? Kalau kita berbicara laut, itu berbicara tentang baptisan Kristus dalam tanda pengalaman kematian dan kebangkitan. Kalau ada sengsara, seharusnya dilanjutkan sampai kepada pengalaman kematian. Daging tidak bersuara lagi, supaya nanti pada hari yang ketiga terjadi kebangkitan. Tetapi antikris tidak. Luka yang membahayakan itu akhirnya sembuh. Mukjizat terjadi. Lalu seluruh dunia heran. Dengan mukjizat ini mempengaruhi jagat raya, lalu mengikuti antikris. Maka kalau saya sangat sedih sekali kalau di tengah ibadah hanya ada mukjizat, tapi salib tidak ditegakkan, tidak diajar tentang pengalaman kematian. Suatu penipuan besar-besaran. Itu tidak tanggung-tanggung, saudara. Jangan main-main. Itu penipuan dulu. Memang itu cara setan. Di hari-hari terakhir ini, setan begitu hebat untuk mengacaukan ibadah pelayanan di dalam satu gereja.